kenapa diterimanya jadi lebih gitu ya. Nah ini karena ada pelimpahan kuota tapi sampai batas kuota yang ditetap. Jadi jika salah satu jalur kuotanya tidak terpenuhi oleh sistem nanti akan dilimpahkan. Kembali di channel Toko Data. Sahabat Toko Data, yang lagi harap-harap cemas menunggu keputusan pengumuman hasil seleksi SPMB tahap 1. Semoga lulus sesuai harapan. Ngomongin soal harapan, pada kesempatan ini kita akan membahas setitik harapan lulus dari kuota limpahan. Penasaran? Apa itu kuota limpahan? Ikuti terus videonya ya sahabat data. Pertama, paparan Disdik Jabar tentang kuota limpahan jenjang SMA dan SMK. Di SMA ibu bapak bisa terjadi pelimpahan kuota. Jadi jangan heran misalnya, kok ini pendaftarnya sekian, kenapa diterimanya jadi lebih gitu ya. Nah ini karena ada pelimpahan kuota tapi sampai batas kuota yang ditetapkan. Misalnya begini ya, domisili misalnya kita lihat dulu, yang domisili itu ya dia akan mendapat limpahan tapi tetap sampai batas kuota ya. Ketika di jalur mutasi, pertama kita lihat dulu ini ya, mutasi itu kan antara yang perpindahan tugas dengan anak guru. Salah satu tidak terpenuhi, ini saling melimpah oleh sistem dilimpahkannya ya. Kalau ternyata masih bersisa ya jalur afirmasi ini, nanti akan dikirim ke jalur domisili sampai batas kuota juga ya. Kalau ini sudah batas kuota ya tidak dikirim itu. Kemudian afirmasi juga sama antara KETM dengan calon murid berkebutuhan khusus, saling melimpah ya. Kalau afirmasi nanti masih ada yang kosong, dilimpahkan juga ya ke jalur domisili gitu sampai batas kuota tapi ya. Nah sekarang yang prestasi baik dari prestasi non akademik ya, kejuaraan non akademik atau kepemimpinan dan seterusnya ke atas, kalau ada yang tersisa ini akan dilimpahkan ke prestasi nilai rapot sampai batas kuota. Itu ya, sistem yang melakukan itu. Nah ini Bapak Ibu skema keseluruhannya dari SMK ya, tadi sudah dijelaskan. Saya hanya akan menunjukkan pelimpahan kuota. Jadi jika salah satu jalur kuotanya tidak terpenuhi oleh sistem nanti akan dilimpahkan ya ke jalur lainnya sampai batas kuota yang ditetapkan ya. Nah ini misalnya ini tanda panahnya seperti ini ya, dari domisili terdekat misalnya tidak terpenuhi ya, atau dari mutasi setelah ini saling melimpah tetap ada kuota kosong, maka akan disalurkan ke afirmasi misalnya ya. Atau dari sini, dari prestasi akademik, persiapan kelas industri tidak terpenuhi 20% itu masih kosong, maka kuotanya akan ditambahkan ke jalur prestasi akademik nilai rapot. Jadi ada sistem pelimpahan sama. Yang ketiga juga seperti ini ya. Yang keempat dari prestasi akademik ke prestasi akademik nilai rapot. Dari prestasi non akademik setelah saling melimpah itu akan dilimpahkan ke nilai rapot. Begitu Ibu Bapak ya. Jadi di tahap 1 dan 2 muaranya nanti ke jalur prestasi nilai rapot. Kedua, langkah-langkah menghitung jumlah kuota limpahan di jenjang SMA dan jenjang SMK. Berikutnya, langkah menghitung jumlah kuota limpahan untuk tingkat SMA dan SMK. Langsung aja ke laman SPMB Jabar prop.go.id, menu beranda seperti ini. Kemudian kita ke menu informasi SPMB. Kemudian ke informasi sekolah. Oke, seperti biasa kita akan dialihkan ke 13 cabang dinas. Kemudian kita pilih sekolah tujuan kita. Saya ambil contoh di cabang dinas 4, Karawang, Purwakarta, dan Subang. Oke, jenjangnya dipilih SMA, kemudian pilih kota, dipilih Karawang, kemudian pilih sekolah negeri. Oke,
Saya ambil contoh SMAN 1 Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Nagasari. Klik menu lihat. Ini detailnya akan dilihatkan. Kemudian kita geser ke bawah. Yang pertama, kita akan melihat kuota. Yang untuk kuota yang ada di tahap 1 yaitu anak guru 11, mutasi 7, kemudian ketem ini 101, kemudian murid berkebutuhan khusus 7, serta domisili 126. Oke, itu untuk kuotanya. Berikutnya kita lihat statistiknya. Statistiknya untuk jalur domisili ini sudah lebih ya. Sudah lebih 358 yang mendaftar, 276 yang sudah diverifikasi, dan 82 menunggu diverifikasi. Nah, ini nanti yang akan mendapatkan kuota limpahan. Dari mana dapatnya? Kita lihat di jalur ini. Nah, dari sini. Pertama, anak guru ini jumlah pendaftar 47, kemudian diverifikasi 37 yang belum 10. Kemudian mutasi pendaftar 21 yang sudah diverifikasi 7 yang belum 14. Oke, kalau dilihat berarti untuk anak guru dan mutasi ini tidak kelebihan ya, karena kuotanya 11, pendaftar 47. Kemudian mutasi kuotanya 7, yang pendaftarnya 21. Nah, berarti ini bakalan kelebihan. Jadi tidak ada limpahan kuota dari anak guru ke mutasi ataupun sebaliknya. Nah, yang kita lihat berikutnya yang jalur ketem dan murid berkebutuhan khusus. Untuk ketem pendaftar hanya 17, sudah diverifikasi 15, dan yang belum diverifikasi 2. Oke, kemudian murid berkebutuhan khusus pendaftarnya 9, yang sudah diverifikasi 6, yang belum 3. Oke, kalau kita bandingkan kembali untuk ketem dan murid berkebutuhan khusus, ini satu ketentuan, itu di sini 101, murid kebutuhan khusus 7. Murid kebutuhan khusus kuotanya 7, yang daftarnya 9, berarti ini sudah terpenuhi ya. Tapi ada di sini yang masih tersisa. Jalur ketem 101 yang mendaftar hanya 17. Berarti ada 84 calon siswa atau kursi kosong atau kuota kosong ya untuk dari jalur ketem. Ini pertama akan dilimpahkan ke murid berkebutuhan khusus yang jumlahnya 9, yang dengan kuota 7, berarti nanti kuotanya bertambah jadi 9. Nah, sisanya kurang lebih 82 nanti ini akan dilimpahkan ke jalur domisili. Ya, jalur domisili. Jalur domisili dari 126 berarti 126 ditambah 82. Jadi kuotanya 208 ya. Dan nanti jalur domisili akan dihitung atau dibatasi sampai kurang lebih 208. 208. Jadi tidak 126 lagi, tapi di angka 200. Nah, itulah
langkah menghitung kuota limpahan untuk tingkat SMA. Berikutnya kita akan lihat untuk tingkat SMK. Kita masih di cabang dinas 4, SMK. Saya pilih Kota Karawang. Jenisnya negeri. Kemudian kita ambil contoh SMKN Pertanian. Letaknya di Karawang Timur, Kelurahan Adiarsa. Klik menu lihat. Oke, kita lihat kuotanya. Kuotanya kita ambil di Ketem ya, misalkan kita ambil di Ketem. Di sini kuotanya 18. Ini agrobisnis tanaman 18. Teknik jaringan komputer 27 dan teknik otomotif 27. Coba kita lihat statistiknya. Jalur Ketem. Nah, agroteknologi kuotanya 18. Ini yang dipakai baru 9, berarti nanti akan melimpah. Kemudian agrobisnis 1, 18. Kemudian teknik jaringan ini sudah kelebihan. Nah, kelebihan dari kuotanya 27, sini yang daftar ada 32. Apalagi teknik otomotif ini sudah kelebihan ya, dengan kuota 27 tapi pendaftar di angka 63. Oke, berarti untuk jalur Ketem akan melimpah dari agroteknologi dan agrobisnis tanaman untuk tingkat SMK. Seperti itu contoh cara menghitung dan melihat jumlah kuota limpahan yang akan dilimpahkan ke jalur lainnya di tahap 1 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan info seputar SPMB Jabar 2025.